وصل إن شاء الله سندخل إلى الكلام وقد انتهينا الكلمة وكذلك قد عرفنا الأمثلة والآن إن شاء الله سندخل إلى الكلام. الكلام ما هو الكلام؟ سنقرأ من هذا الكتاب. Al-kalam huwal jumlatul. Al-kalam huwa jumlatul al-mufidah faidatan tammah. Tammah ya. Tammah. Ya. Al-kalimah dia lafzul mufrad. Ya. Sedangkan al-kalam dia jumlah mufidah. Faidahnya itu sempurna tambah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ada faedah yang tidak sempurna, makna yang tidak sempurna? Ada. Ini kita lihat dari ilmu perhatikan. Al-kalam disebut dengan jumlah susunan lebih dari satu kata, dua ya. Paling sedikit dua kata ya. Atau lebih ya, atau lebih. Dan dia memiliki makna yang sempurna dan juga memiliki faedah ya, manfaat ya. Faedah ya bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Gitu. Misalnya Ustaz sebutkan ini mahadhihi jasli sabura ya. Ustaz bilang as-sabura. Ini satu ya, satu kata ya. Ustaz bilang as-sabura. Paham? Paham. Sabura. Tapi antum kan pengen tahu ada apa dengan sabura. Saburo, maktab. Ustaz bilang maktab, meja. Tiba-tiba Ustaz bilang meja. Antum paham? Kenapa tapi dengan meja? Pasti entah pengen tahu ada apa dengan meja. Iya, meja. Tahu aku meja. Ustaz bilang kan? Aku paham meja. Emang ada apa dengan meja? Tiba-tiba Ustaz ngomong kopi. Kopi hamra. Kopi aja, kopi. Beda dengan hadhihi qahwa. Beda. Ini kata kita bicara kata, kalimat. Ya kan? Kalau udah hadir qahwa udah kalam dia. Kita tersusun dari dua kata atau lebih. Itu maksud daripada faedah tammah. Al-jumlah mufidah. Paham ya? Jumlah mufidah di sini tammah. Ya. Itu al-kalam itu yang membedakan antara al-kalimah wal kalam. Paham, insyaallah. Gimana ada sebelum? Enggak apa-apa kita nanti. Jadi harus paham sebelum pindah ke bahasa yang kalimat dalam bahasa itu kata dalam bahasa Indonesia. Al-kalimah dalam bahasa Indonesia itu disebut kata. Kalau kalam berarti kalimat gitu. Kalau al-kalam dalam bahasa Indonesia kalimat. Gitu ya. Itu intinya. Kalimat kata. Al-kalam kalimat dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Al-kalimah dalam bahasa Arab nih, kita sebut bahasa al-kalimah atau kata itu berbeda dengan al-kalam. Ya. Kalau al-kalimah dia mufrad, lafzun mufrad ya. Lafzun mufrad itu gini. Dia ketika mengucapkan satu kali ucap. Paham tidak? Mufrad itu satu kali ucap. Kalau murakkab dua kali ucap atau Lebih. Satu kali ucap maksudnya dia kalimat. Iya, kata ya, kata itu satu kata kan. Asyamsu, ya, asyamsu ya. Apa
al-bab, sabura. Ini kan fi, ila, ala, apalagi ini fa'ala, doroba, jalasa dan seterusnya. Paham ya? Sedangkan al-kalam dia dua kata ya, tersusun dari dua kata. Paham sampai sini? Tapi bukan hanya tersusun dua kata atau lebih saja, dia harus mempunyai sempurna, makna yang sempurna. maknanya ya, faedahnya harus sempurna. Paham? Paham. Karena ada dia susunan lebih dari dua kata tapi tidak Sempurna. sempurna. Maknanya tidak bisa dipahami, maknanya tidak sempurna. Pak, ketika kita memahami ada yang janggal. Misalnya apa? Tidak hadara. Misalnya Ustaz. Jika telah hadir al-ustaz, jika telah hadir, telah datang ustaz. Tersusun ya? 1, 2, 3. Tersusun lebih dari dua kata ya, satu kata ya, 2, 3 ya. Apa maknanya? Ini tersusun juga. Apakah disebut dengan al-kalam? Tidak. Karena al-kalam itu jumlahnya mufidah. Paham? Mufidah faedahnya tamat. Bukan hanya sekedar ada faedahnya, tapi faedahnya itu tadi lengkap, sempurna. Paham? Paham ya? Nah, ini tidak disebut dengan al-kalam karena tidak sempurna maknanya. Tapi kalau disambung lagi, tidak hadara al-ustaz fa'ansata al-kalam. Mana Pak Ansota? Diam, tenang. Jika ada ustaz ke kelas, murid Murid diam. diam, tenang, seluruh. Paham tidak? Jika telah datang ustaz, tidak paham. Itu bisa maka para murid akan para murid diam. Ini baru al-kalam ya. Karena faedahnya tamat, sempurna. Sedangkan tidak sempurna tidak disebut dengan al-kalam. Tapi disebut apa? Kalim. Bukan kalim. Apa? Jumlah tapi ghairu mufidah. Oh iya. Paham? Nah, Ustaz. Jumlah ghairu mufidah. Mana ada jumlah ghairu mufidah? Idza hadara al-ustaz. Nah, ghairu mufidah jika kita sambungin fa'al sata talam, maka jumlah mufidah. Disebut dengan al-kalam. Itu tadi ghairu disebut dengan bila tidak lengkap. Jumlah ghairu mufidah. Jumlah ghairu mufidah. Ini masih di awal-awal ya, masih di kelas pelajaran tentang dasar ya, belum bahasannya tinggi, isi fondasi asas. Baik, dilakukan hal itu. Fahimna insyaallah. Masalah. Hampir. Insyaallah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, al-kalam huwa al-jumlatu al-mufidah faidatan tammah. Kita jelaskan, kita pahami. Wala budda ayyakuna murakkaban min kalimatain fa'aktsar. Jadi selain dia memiliki makna dan faedah yang sempurna,
Al-kalam harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Begitu ya. Contoh, kita akan Allah khaliqu kulli syai'. Allah khaliq kulli syai'. Allah pencipta ya. Pencipta segala Sesuatu. Sesuatu. benar. 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 Allah khaliq kulli syai'. Sesuatu, segala sesuatu. Iya, benar. Pelajaran tauhid. Benar Ustaz. Allah menciptakan segala sesuatu. Habis semuanya bisa Allah ciptakan. Bisa Allah menciptakan apa namanya? Allah bisa menciptakan Tuhan. Hah? Tuhan memang tidak diciptakan. Enggak, pertanyaannya bisakah? Kan Allah khaliq kulli syai'. Benar. Allah ya kan? Pencipta ya. Segala sesuatu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Sepertinya Bisa. Bisa saja, cuman nggak diciptakan. bisa saja, cuman tidak diciptakan. Kan bisa dengan sesuatu. Kalau Allah berkehendak, bisa saja. Bisa saja ya. Tapi kan memang Allah tidak berkehendak untuk itu. Gitu. Bagus. Perhatikan, Ustaz akan memberikan kajian seputar Tuhan. Dicampur. Sedikit. Nggak apa-apa lah. Allah khaliq kulli syai'. Dia dapat semua. Bisakah Tuhan Bisa, Ustaz. menciptakan Tuhan juga? Bisa, tapi kan Allah itu mempunyai sifat wajib yang sifat 50 itu dibagi dengan sifat-sifat ma'ani, nafsiyah, itu kan. Kalau udah tauhid pening loh, Kak. Perhatikan, Allah khaliq kulli syai'. Ya, kulli syai'. Ya, khaliq kulli syai'. Ya. Allah punya sifat namanya Kudrah. Qudrah. Ya, tapi dengan kudrah ini Allah ciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini apakah segala semuanya? Sesuatu itu ada yang mustahil, Naam. Ada yang jais, ada yang wajib, ada yang boleh. ada yang jais. Paham? Semua mustahil itu apa? Mustahil itu salah satunya di antara adalah syarikul bari, sekutu Tuhan. Ya. Itu mustahil. Yang wajib itu apa? Allah wajib. Yang jais itu apa? Alam. Boleh diciptakan, boleh tidak. Jadi al-qudrah ini dia hanya ta'alluq kepada yang jais, yang mungkinan. Tidak dia ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil, tidak berfungsi kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Mustahil. Jadi ketika ditanya apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan, sepertinya pertanyaannya kudrah Allah tidak ta'alluq kepada yang mustahil, sekutu baginya. Tidak ta'alluq juga kepada yang wajib, hanya kepada yang mungkin. Ta'alluq apa sih? Bisa kita pahami dengan fungsi atau amalnya itu, perbuatannya juga gitu. Misalnya tangan ini misalnya kaki untuk berjalan gitu. Nah, kudrah Allah untuk menciptakan, mengadakan, mengijadkan. Arti bahasa kudrah Allah ini tidak mengadakan sesuatu yang wajib, tidak mengadakan sesuatu yang mustahil.
Kudrah Allah hanya mengadakan sesuatu yang jaiz. Pertanyaan ketika bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Tuhan itu kan wajib. Enggak. Apakah bisa ada Tuhan yang lain, Tuhan yang tidak? Mustahil. Mustahil. Jadi ketika dikatakan Allah Khaliq kulli syai' di sini adalah sesuatu yang mungkin, yang jaiz. Yang mungkin. Paham ya? Karena bahaya, bisa Tuhan menciptakan Tuhan. Ya bisa aja, tapi nggak mau dia. Kok tahu dari mana? Dia nggak mau. Kok bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Kalau misalnya mau dia gimana? Apa yang terjadi? Katanya mau gitu kan? Tapi dia nggak mau. Tapi kalau misalnya mau, enggak, yang penting dia nggak mau. Berarti gitu. Iya, pertanyaannya kalau dia berkehendak, apa yang terjadi? Kan gitu. Jadi Allah ketika ditanya, bisakah menciptakan Tuhan? Sepertinya kudrah Allah tidak ta'aluk, tidak mengadakan sesuatu yang mustahil, yang wajib. Tapi Allah kudrahnya hanya menciptakan sesuatu yang mungkin. Dia belajar kelas dasar MDA. Ada sifat wujud dan ada sifat ma'ani, sifat Ma'nawiyah, salbiyah. ada sifat nafsiyah dan seterusnya. Ada hukum akli ya. Ada hukum akli. Ada salasa istihalah, ummal jawab, ummal atau wujud ya. Wujud buat istihalah, wujud wal istihalah. Kita menyebutnya dengan istilah mustahil, jaiz dan wajib. Kita ada waktunya untuk mengaji. Baik, dan ila al-kalam. Al-kalam, al-kalam. Gimana, sudah paham atau masih ngambang gitu? Insyaallah. Ini kita jangan tahu. Jarang. Itu penting. Saya mencipta. Belum jawab tanya-tanya tentang Tuhan. Baik, Allah Khaliq kulli syai'. Apalagi contoh daripada al-kalam Muhammad Rasulullah. Ya. Al-kitabu khair samir. Apa maksudnya ini? Al-kitab khair samir. Al-kitab khair samir. Samir ini adalah nama orang. Samir al-alam. Bisa salah. Kemudian biasanya hal-hal yang berkaitan dengan apa ya itu? Obrolan di malam hari. Ya. Jadi bahasanya apa yang kita perhatikan? Bisa kita kitab ini adalah teman sebagai teman di malam hari. Jadi sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya kita untuk lawan kita ngomong. Alkitab khair samir. Paham sih? Jadi ulama itu dia bukan maksudnya olah kitab Al-kitabu khairus samir yastamiddul qamar daw'ahu minasyams. Jadi cahaya bulan itu berasal atau diambil dari matahari. Yusafiru Ibrahim yusafir, safar ya, pergian. Qadima al-hujjaj, telah datang melaksanakan haji ya. Sahih al-hujjaj. Walan sanadkhul tamrinat ya. Amsilah lil kalimat al-ilmu al-faras al-kitab wal-mihtar al-qalam al-mu'addab hadar nama musafir yanda.
fi, min, ila, ala, ad.